Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita sekalian. Hidup bahagia adalah impian semua orang. Menjadi bahagia adalah hak semua orang, entah ia kaya, entah ia miskin secara materi, entah ia terpelajar maupun yang tidak berpendidikan, entah ia tinggal di kota, entah bermukim di desa. Pertanyaan, apakah semua orang bahagia? Yesus memberikan 8 pedoman hidup bahagia. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita dengar Yesus menyebutkan 8 kondisi yang boleh membuat seseorang bahagia. Berbahagialah orang yang pertama, miskin di hadapan Allah. Dialah yang empunya kerajaan surga. Kedua, berduka cita karena akan dihibur. Yang ketiga, lemah lembut karena ia akan memiliki bumi. Keempat, yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ialah yang akan dipuaskan. Murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena ia akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
ukuran kebahagiaan di sini berbeda dari impian manusia pada umumnya. Pada umumnya orang berpendapat, jika hati senang maka ia akan bahagia. Dan jika bahagia, ia pasti akan senang. Sikap lemah lembut, murah hati, suci hati, pembawa damai memang sangat dikagumi. Tetapi perihal miskin di hadapan Allah, berduka cita, lapar dan haus akan kebenaran, dan dianiaya sekalipun demi kebenaran, siapa yang mau? Siapa yang senang? Kata bahagia yang dipakai di sini sama artinya dengan diberkati. Seorang disebut bahagia atau merasa bahagia sejauh ia diberkati oleh Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjuangan setiap orang Kristen bukanlah pertama-tama bagaimana supaya bisa berbahagia, melainkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati agar berbahagia. Orang merasa berarti karena Tuhan, dan sebaliknya banyak orang merasa tidak berarti tanpa Tuhan. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.